ya, Tuhan kok lapar, ya, lebih-lebih Tuhan kecelik, iya, ya. Makanya Tuhan kok kecelik. Jadi yang pertama Tuhan kok lapar, yang kedua Tuhan kecelik, menganggap pohon ada buahnya. Setelahnya kecelik, emosi, wes. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai Ustadz Taslim, di mana teman-teman sekalian sebenarnya udah tua dan seharusnya sebagai orang tua harus mengajarkan yang benar, mengajarkan hal-hal yang membangun pikiran gitu ya bagi anak-anak muda untuk hal-hal yang membangun orang lain, bukan justru menghina, menistakan orang lain gitu ya. Dan soal agama seharusnya dia mengajarkan hal-hal yang positif dalam agamanya, bukan justru menyerang agama orang lain ya, menghina agama Kristen. Nah teman-teman sekalian, dalam ceramahnya dia katakan bahwasanya itu bagaimana Yesus itu dianggap sebagai Tuhan sementara dia lapar, dia haus gitu ya, dia lelah, dia capek mungkin gitu ya. Masa dia Tuhan lalu dia kalah dengan tentara Romawi dan macam-macam mungkin apa yang disampaikan oleh mereka yang tidak mengenal tentang kekristenan. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana kebingungan daripada Ustadz Taslim ini dan perlu kita meluruskannya sehingga tidak tersesat ya orang yang mendengar dan menonton ceramah daripada Ustadz ini. Oleh karena teman-teman sekalian, seperti biasa kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Taslim berikut ini. Nah inilah, ini kisahnya. Ini kisahnya. Pagi-pagi. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Yesus merasa lapar. Terus Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Terus Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. mangkel. Terus Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. duh, dikutuk ya, nesu ya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah ini menurut sampun, ini menurut orang Nasrani itu bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Begitu mengutuk pohon langsung mati. Kalau tidak Tuhan tidak bisa begitu Pak, katanya dia. Nah mendengar gitu saya pertama ya iya. Tapi alhamdulillah akal waras datang ya. Nah Pak, Yesus itu Tuhan ya. Tuhan kok lapar ya. Lebih-lebih Tuhan kecelik, iya ya. Makanya Tuhan kok kecelik. Jadi yang pertama Tuhan kok lapar, yang kedua Tuhan kecelik, menganggap pohon ada buahnya. Setelahnya kecelik, emosi, wes sama sekali. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Ustadz Taslim ini, teman-teman sekalian. Dan ini benar-benar memojokkan iman kekristenan dan mengolok-olok tentang Tuhan Yesus Kristus gitu. Sebenarnya dia ini menggunakan akal pikirannya ini untuk menyerang Tuhan gitu. Sebenarnya dia berpikir bahwa yang dia lawan adalah orang-orang Kristen, tapi sebenarnya secara tidak langsung ini Ustadz Taslim ini sebenarnya itu melawan Tuhan. Maka kalau Anda melawan Tuhan, percayalah bahwa Anda akan binasa. Ya. Jadi kebingungan dia teman-teman sekalian yaitu kenapa sih kalau dia Tuhan dia lapar gitu ya. Terus yang kedua Tuhan kecelek katanya gitu ya. Karena tidak ada buah pohon ara itu padahal dia udah lapar sekali nih. Ya, akhirnya Tuhan kecewa tidak sesuai dengan diharapkannya gitu ya. Akhirnya marah kepada pohon ara itu, dikutuknya dan saat itu juga pohon ara itu kering gitu. Nah, kalau kita lihat ya, Ustadz Taslim ini sebenarnya dia menyerang ya sisi kemanusiaan Yesus karena dia tidak paham. Makanya dia katakan karena orang Kristen menganggap
ya katanya orang Nasrani. Sebenarnya kita tidak setuju bilang Nasrani. Nasrani dan Kristen berbeda. Nasrani itu adalah bidah gitu ya. Ya, mereka punya kepercayaan yaitu Bunda Maria. Ya, mereka percaya ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Nah, orang Kristen tidak. Kita Tritunggal, Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Jadi kita tidak mentuhankan Maria. Jadi kita tidak disebut Nasrani, tapi kita disebut sebagai Kristen. Nah, teman-teman, katanya orang Kristen itu menganggap Yesus sebagai Tuhan karena Yesus punya mujizat gitu. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Mengutuk pohon ara langsung kering saat itu juga. Ini suatu mujizat. Sehingga ya mungkin orang-orang Kristen ada yang menganggap bahwa Yesus itu Tuhan karena itu. Padahal tidak sama sekali. Tidak seperti itu. Orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan karena dia adalah Tuhan yang telah memperkenalkan diri bagi kita. Dan bukan karena peristiwa pohon ara. Kedua, Yesus marah. Kok bisa Yesus marah? Emosi gitu ya. Lapar. Kalau dia Tuhan, masa Tuhan mengalami seperti itu? Nah, jadi ini yang tidak dipelajari dan tidak ditahu oleh seorang ustadz. Teman-teman sekalian, pertama-tama dulu kita harus pahami bahwa dalam diri Yesus itu ada dua natur. Natur manusia dan natur Allah, natur ilahi. Manusianya itu 100% sama seperti saya dan saudara-saudari semua. Ya, punya mata, punya telinga, punya perut, ya harus perlu makan, perlu kesehatan jasmani gitu. Dan dia adalah Allah 100% karena dia berasal daripada Allah. Dia adalah anak Allah. Tapi bukan berarti Allah punya anak secara jasmania, secara biologis ya. Tapi ini adalah bahasa teologisnya. Dia disebut sebagai anak Allah, bukan berarti Allah punya istri lalu punya anak ya. Tidak demikian pola pikirnya. Ini pikiran kotor dari non-Kristen yang menyerang iman Kristen ya. Jadi teman-teman sekalian, dia disebut sebagai anak Allah karena dia berasal dari Allah. Dia adalah logos, dia adalah firman ya. Makanya dia sebagai firman ini yang sebelumnya melekat dalam diri Allah, suara Allah, kalimat Allah diutus ya, sehingga disebut Yesus ini sebagai utusan. Diutus oleh Allah ya, mengambil atau memakai rahim perawan yang bernama Bunda Maria. Akhirnya firman itu berpribadi yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Dia asalnya adalah firman yang telah menjadi manusia. Karena kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita. Jelas ya ayatnya, bahwa firman yang tadinya adalah Allah, adalah suara Allah, telah menjadi manusia. Jadi ini harus kita tahu bahwa dalam diri Yesus ada dua natur. Nah sekarang teman-teman sekalian, kok Yesus lapar? Jelas karena dia adalah manusia 100%. Ya, dia merasa lapar, merasa haus, capek, letih, lesu, tidur gitu ya. Dan bahkan kalau teman-teman menanyakan berarti Tuhan beol ya, Tuhan kencing. Ya iya, ya Anda nggak perlu tanya itu. Anda tinggal melihat diri Anda sendiri sebagai manusia seutuhnya. Nah, Yesus Kristus, dia adalah manusia seutuhnya yang mengalami seperti itu, ya. Tapi tidak dicatat dalam Alkitab. Ya, kapan Yesus kencing, kapan dia berak, itu nggak akan dicatat, teman-teman sekalian. Karena itu tidak penting, gitu. Ya, nggak penting. Tapi yang penting adalah pelayanannya, mujizatnya, dan juga pernyataan-pernyataannya yang menunjukkan dia sebagai Tuhan. Oke ya, jelas sampai di sini teman-teman sekalian supaya tidak gagal paham dengan penjelasan Ustadz Taslim yang hanya menyoroti, menyerang kemanusiaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada beberapa ayat di mana Yesus Kristus mengaku dirinya sebagai Allah. Contoh, di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Teman-teman bisa lihat, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Katamu itu tepat karena aku memang Tuhan dan Guru. Kemudian, di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang kelima, di situ kita bisa menemukan bahwa Yesus Kristus yang menunjukkan dirinya sebagai Allah yang sejati dengan punya hak, punya kebebasan untuk mengampuni dosa. Kita lihat Markus 2 ayat 5. Firman Tuhan katakan begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni.
Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Ya, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi teman-teman sekalian, dalam perspektif ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, imam-imam kepala pada waktu itu, tokoh agama Yahudi, ulama-ulama Yahudi, bahwa yang bisa mengampuni dosa adalah Allah itu sendiri, yaitu Allah Yahweh, bukan Allah SWT. Allah SWT tidak sama dengan Tuhan yang kami sembah, yaitu Yahweh. Ya, harus beda. Karena memang beda, gitu ya, teman-teman ya. Jadi, di sini Yesus mengakui dirinya sebagai Allah dengan cara dia mengampuni dosa. Karena yang bisa mengampuni dosa hanya Allah itu sendiri. Makanya kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-10, Yesus juga memberikan ketegasan lagi. Dia katakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi ini adalah bukti-bukti bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Kemudian di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 juga Yesus menerangkan lagi bahwa dirinya adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan ada. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat dan ada banyak lagi. Ada ribuan ayat kita bisa tentukan, kita bisa buktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jelas teman-teman sekalian. Nah, sekarang teman-teman sekalian kita akan lihat mengapa Yesus mengutuk pohon ara itu sehingga menjadi kering dan mati dan tidak berbuah selama-lamanya lagi. Ini sebuah tindakan yang simbolik yang akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, gitu ya, yang tidak menghasilkan buah, yang tidak memberitakan Injil, enggan untuk bersaksi soal imannya. Jadi perlu kita perhatikan, ini sebuah pelajaran bagi para muridnya, bahwa perlu adanya hasil dari iman itu sendiri. Seperti pohon ara yang ada harus bisa menghasilkan buah. Dan itu tidak harus menunggu musimnya, menunggu waktunya. Jadi itu maknanya teman-teman sekalian. Ya, harus berbuah. Nah, kita sebagai orang beriman, di mana saja, kapan saja harus memberikan buah yang baik di tengah-tengah masyarakat untuk kita menunjukkan tentang nilai-nilai Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Itu nilai yang pertama yang kita bisa perhatikan dari perumpamaan ini. Yesus mengutuk pohon ara. Bahkan ya, Tuhan juga membuat sebuah pertunjukan mujizat di hadapan para muridnya di sini dengan mengutuk pohon ara ini untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak menghasilkan buah sesuai dengan iman dan perbuatannya akan didisiplinkan oleh Allah seperti pohon ara itu. Kapan saja bisa dibentuk oleh Allah itu sendiri, diproses supaya dia bisa menjadi lebih baik. Ini pelajaran yang berharga bagi para muridnya. Ya. Jadi di sini teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz Taslim ya tidak sesuai dengan imajinatifnya ataupun logikanya gitu. Karena dia hanya melihat dan menyerang sisi kemanusiaan daripada Yesus Kristus. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dia menjadi kurban dan mati di atas kayu salib, sesuatu hal yang sangat berharga, yang mendatangkan ganjaran keselamatan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Maka kita harus bisa menghargai itu. Ya, ini tujuannya. Kalau tidak, maka genaplah seperti di pohon ara ini. Ada banyak di hari terakhir orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah melakukan ini, melakukan itu, banyak mujizat dan macam-macam. Tapi mereka tidak dikenal oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai hamba Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan di surga. Oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya mereka tidak dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka teman-teman sekalian, dengan pelajaran ini, mari kita
melihat bahwa hidup kita harus berdampak, hidup kita harus menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Biarlah video ini menjadi berkat buat kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.